Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para siswa-siswiku kelas 11. Oke, hari ini kita masih belajar di rumah atau disebut belajar daring, belajar dalam jaringan. Tapi kita walaupun demikian tetap semangat walaupun kita tetap berada di rumah. Oke, pelajaran kali ini adalah tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di sini ada kompetensi dasar ya, menghayati nilai-nilai dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disiplin terhadap aturan sistem hukum dan peradilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap negara menginginkan kehidupan masyarakatnya berjalan dengan tertib dan teratur. Negara-negara membentuk sistem hukum dan peradilan disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum dan peradilan berpedoman kepada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia harus menampilkan perilaku sesuai hukum yang berlaku. Warga negara yang melakukan perilaku bertentangan dengan hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Untuk lebih jelasnya tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia, maka kita simak materi berikut ini dengan seksama. Sistem hukum di Indonesia. 1. Tata hukum di Indonesia. Pada hakikatnya, hukum merupakan peraturan mengenai perilaku manusia dalam hidup bersama. Dibuat oleh pejabat berwenang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Bersifat mengikat dan memaksa. Memiliki sanksi yang tegas, sehingga barang siapa yang melanggar dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang. Adapun ciri-ciri hukum sebagai berikut. A. Adanya perintah dan atau larangan. Perintah merupakan ketentuan tentang hal-hal yang harus dilakukan. Sementara itu, larangan merupakan ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan. B. Perintah dan atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Pada dasarnya, tata hukum sama dengan sistem hukum. Tata hukum disebut ius constitutum atau hukum positif. Adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Hukum yang sedang berlaku. Artinya, apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang. Bapak jelaskan tata hukum di Indonesia. Hukum merupakan peraturan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti berketergantungan dengan manusia lainnya, atau individu satu berketergantungan dengan individu yang lainnya.
hingga membentuk suatu masyarakat. Dalam sekumpulan masyarakat, apabila tidak ada peraturan, apabila tidak ada hukum, maka masyarakat tersebut akan berantakan. Banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan, banyak pencurian, dan lain-lain kejahatan. Oleh karena itu, untuk menenteramkan atau menenangkan dan menyamankan di sebuah masyarakat, diterapkanlah sebuah hukum yang isinya adalah perintah atau larangan, dan perintah dan larangan yang harus patuhi. Di sini ada perintah dan atau larangan, kemudian perintah dan atau larangan harus dipatuhi. Yang pertama itu ada perintah dan atau larangan merupakan ketentuan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan. Sementara larangan merupakan ketentuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, kedua perintah ini ada yang dilarang dan ada yang tidak, ada yang diperintahkan dan ada yang tidak boleh dilakukan, ya. Ada yang harus dikerjakan dan ada yang tidak boleh dikerjakan. Nah, tentunya semua yang harus dikerjakan tentunya tujuannya adalah untuk kebaikan bagi masyarakat itu sendiri. Dan larangan pun tentunya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri juga. Ya. Tentunya kalau perintah itu tentunya adalah untuk kebaikan-kebaikan dan larangan adalah untuk perbuatan keburukan-keburukan. Nah, makanya itulah hukum dibuat oleh suatu negara untuk menenteramkan atau menyamankan suatu masyarakat dalam lingkungannya. Nah, di sini ada perintah dan atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Perintah dan atau larangan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Sama ya, perintah itu adalah untuk dia yang kebaikan-kebaikan dan larangan itu untuk yang tidak baik. Maka dari itu ada yang dipatuhi atau ditaati dan dilarang oleh setiap orang. Nah, pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukum. Tata hukum disebut ius constitutum atau hukum positif, adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Nah, kalau negara kita ini memakai hukum dasar, yaitu hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan intinya adalah Pancasila. Nah, itu merupakan hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita. Ya, hukum positif dan berlaku di negara, dan hukum-hukum lain atau undang-undang yang lain yang berlaku di negara kita ini berarti namanya ius constitutum. Hukumnya masih berlaku dan berlaku itu di negara tersebut. Artinya apabila ada ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar, jadi apabila ada ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar, berarti si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Nah, misalnya kalau kita mencuri atau minuman keras atau berperilaku untuk mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, tentunya kita akan, itu berarti melanggar ketentuan hukum dan kita akan mendapatkan sanksi. Kalau kita di jalan raya misalnya berkendaraan tidak membawa SIM, nah itu juga kan kita melanggar peraturan. Nah, kita akan dikenakan sanksi oleh lembaga yang berwenang. Tata hukum di Indonesia adalah tata hukum yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tata hukum Indonesia terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Ya,
sesuai dulu kan belum ada undang-undang IT, tapi sekarang sudah ada undang-undang IT. Kenapa? Disesuai dengan zamannya. Dulu kan IT belum ada, nah sekarang sudah ada, maka ada undang-undangnya. Bagaimana undang-undangnya? Apabila di situ ada yang melanggar peraturan-peraturan IT tersebut, maka orang yang melanggar peraturan IT tersebut akan dikenakan sanksi. Apalagi hukum-hukum yang udah berlaku sejak zaman dulu ya, sudah ada sejak Indonesia merdeka. Nah, itu udah pasti berlaku sampai sekarang. Karena dia secara dinamis, artinya dia berkembang terus, berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang dulu belum ada, sekarang sudah ada. Kenapa? Karena dulu zamannya berbeda dengan sekarang. Seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang undang-undang IT, berarti kan dulu belum ada tuh ilmu teknologi ya. Kalau dulu belum banyak, kalau sekarang kan ilmu teknologi udah meluas dan di Indonesia itu sudah jadi suatu yang umum ya. Semua masyarakat Indonesia udah kebanyakan menggunakan IT. Maka dari itu ada lembaga hukum ilmu teknologi di bidang ilmu teknologi untuk mempermasalahkan ilmu teknologi. Karena banyak juga orang-orang IT itu ya pencurian, kejahatan dilakukan dengan sistem IT. Oleh karena itu jangan sampai ini berlarut-larut, maka Indonesia telah membuat sistem hukum ilmu teknologi. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Karena Indonesia itu kan negaranya negara kepulauan yang banyak sekali adat istiadat. Nah, maka dari itu hukum adat dimasukkan dalam hukum Indonesia. Nah, begitu juga agama di Indonesia itu banyak, maka itu hukum agama itu dimasukkan ke dalam hukum Indonesia. Kenapa hukum Eropa Indonesia campur dengan sistem hukum Eropa? Karena hukum pada dasarnya zaman dulu itu dari Eropa, ya, masuk dari hukum Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum yang ada, yang asli adat Indonesia. Karena kan sebagian daerah ada aturan-aturannya yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan yang beda. Setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu segala aktivitas dan perbuatan kita ada yang apabila melanggar hukum adat, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman di daerah tersebut. Maka dari itu hukum adat dimasukkan ke dalam hukum negara. Hukum agama dimasukkan ke dalam hukum negara karena memang kita manusia yang beragama. Indonesia adalah masyarakatnya masyarakat yang beragama. Oleh karena itu hukum agama dimasukkan ke dalam hukum Indonesia. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental. Khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Nederland Indian. Nah, hukum kita itu berasalnya dari Belanda ya, karena kita 3,5 abad dijajah oleh Belanda, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu Belanda sudah menerapkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia karena negara kita adalah jajahan negara Belanda pada waktu itu. Nah, hukum tersebut diterapkan di Indonesia. Sistem hukum Indonesia disebut sistem hukum Pancasila. Sistem hukum di Indonesia disebut sistem hukum Pancasila. Ciri khas sistem hukum Indonesia sebagai berikut. A. Diberlakukannya keanekaragaman atau pluralitas hukum perdata. Ya, diberlakukannya keanekaragaman atau pluralitas atau hukum perdata. Artinya
diberlakukannya keanekaragaman itu bermacam-macaman ya. Keanekaragaman itu bermacam-macam karena memang negara kita negara yang bermacam-macam suku. Kemudian berlakunya hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. C. Membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum adat. Yang kedua, arti penting hukum bagi warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap bangsa dan negaranya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengesahkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ya, hukum menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kalau tidak ada hukum, maka tidak akan ada ketertiban dan keadilan. Contohnya saja, kalau di lalu lintas, kalau tidak ada peraturan lalu lintas, kalau tidak ada hukum lalu lintas, maka akan seringkali terjadi kecelakaan, entah itu tabrakan, entah itu tabrak lari dan sebagainya. Di Indonesia juga, masyarakat Indonesia, kalau tidak ada hukum, maka tidak ada keadilan, ya. Walaupun sampai saat ini untuk keadilan yang sebenarnya belum ada, tapi setidaknya mulai terlihat keadilan. Mulai menunjukkan sikap keadilan maksud Bapak. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban tapi juga keadilan. Oleh sebab itu, keberadaan hukum sangatlah penting. Adapun arti penting aturan hukum bagi kehidupan bermasyarakat sebagai berikut. A. Memberi rasa aman. Dengan adanya hukum, kita akan merasa aman. Memberi perlindungan atas hak asasi manusia. Dengan adanya hukum, maka kita dilindungi oleh negara. Hak kita dilindungi oleh negara. Menciptakan suasana aman, tertib, dan kehidupan yang harmonis. Itu dengan adanya hukum, maka terciptalah suasana aman, tertib, dan kehidupan yang harmonis. Memberi rasa keadilan, kepastian hukum bagi warga negara. Sistem peradilan di Indonesia. Peradilan pengertian lembaga peradilan. Pengadilan atau lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Lembaga peradilan atau alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran hak, maka yang bersangkutan dihadapkan ke muka peradilan. Pengadilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Ya, kalau di dalam pengadilan itu menjalankan tugas untuk memberi peradilan yang seadil-adilnya. Tugas pokok pengadilan mempunyai tugas menjalankan peradilan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ya, tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, kemudian memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Peradilan di Indonesia disebut peradilan nasional. Peradilan di Indonesia disebut peradilan nasional. Peradilan nasional adalah segala sesuatu yang mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Peradilan nasional dibentuk berdasarkan pada pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Yang kedua, klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Lembaga peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diterapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa selain peradilan negara, tidak diperbolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila. Secara umum, peranan lembaga peradilan adalah menerima, memaksa, dan sekaligus memutuskan suatu perkara di sidang pengadilan dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh berikut. Nih ya, kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh berikut. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman Indonesia yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tugas dan wewenang Mahkamah Agung antara lain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi garis dan rehabilitasi. Memberi gerasi dan rehabilitasi. Nah, itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Kemudian peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi atau PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Nomor 2, pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara sipil untuk semua penggolongan penduduk atau warga negara
dan orang asing. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kemudian D. Peradilan militer. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau pihak atau orang yang dipersamakan dengan militer. Orang yang dipersamakan dengan militer yaitu 1. Anggota TNI, 2. Seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota militer TNI, ya, ada menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, tidak termasuk nomor 1, ya, termasuk itu anggota TNI. Ini maksudnya tidak termasuk nomor 1 sampai 3. Tetapi menurut keputusan mahkamah, sekarang Menteri Pertahanan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, yaitu sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus diadili oleh peradilan militer. Nah, ini ya semuanya ya dari 1. Anggota TNI, 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, tidak termasuk nomor 1 sampai 3. Tetapi menurut keputusan mahkamah, sekarang menjadi Menteri Pertahanan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus diadili oleh peradilan militer. Ya, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.